Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akas 2040. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Oke, hari ini saya akan mereview sebuah produk ya, yang menurut saya rusak ini ya. Ini rusak produknya. Kenapa? Karena dengan harga segitu kita mendapatkan kualitas yang sangat oke ya. Menurut saya ini rusak ya, penghancur pasaran perbilahan ya. Pisaunya apa sih nih? Nih. Nah, ini dia pisaunya. Ini dari Cina ya, jelas. Karena kalau udah rusak-rusak terus bilangnya harga murah, rusak, itu udah pasti Cina, Pak. Nih. Looks pertama dari yang saya lihat, bungkusnya ini dia kayak pisau Turki. Pirge. Itu bungkusnya kayak gini nanti ini seperti ini nih bungkusnya nih ya. Oke. Setelah itu lihat dari gagang ya. Itu kayak Pirge Duo ya, Pirge Duo. Tapi Pirge Duo dia bungkusnya nggak kayak gini, tapi gagangnya warnanya sama kayak gini ya. Bilahnya juga sama. Ini ada stoppernya ya. Untuk harga segini dengan packaging segi seperti ini menurut saya bagus banget. Karena apa? Karena Tramontina, terus Waldemar dan sebagainya tidak memiliki apa ya, bungkusnya yang seperti ini, padahal harganya lebih mahal. Mereka lebih ke bahan mungkin ya, tapi sebenarnya ini juga penting nih. Ini bungkus ini premium banget ya kelihatannya. Oke, kita buka ya. Ini udah saya asah ya, cuman sampai di grade 150 aja. Aslinya itu tuh saya udah buat video review tentang ini, terus di take down YouTube karena katanya ada di video itu ada bocah megang pisau, bocah melakukan adegan berbahaya, padahal di video itu saya. Apa yang berbahaya? Oke, ini ukurannya 30 cm ya, 12 inci. Kesan pertama ketika saya megang pisau ini begini, itu seperti megang pisau-pisau mahal. Pernah gak kita megang pulpen yang di dekat matanya itu yang tempat buat kita pegang itu, misalkan begini nih ya, sedotan. Ini ujung pulpen ini kita megangnya begini. Nah, tempatnya ini tuh ada karet-karetnya, itu kan biar nggak licin. Nah, itu seperti itu ya. Ini seperti itu ya. Ini kayak pisau mahal, sesuatu yang nggak bisa diberikan oleh pisau-pisau di atasnya ya. Ini makanya saya bilang ini rusak. Kenapa? Dengan harga di bawah pisau-pisau mereka ya, pisau-pisau di atas ini, Jarvis, Tramontina, Waldemar, ini bisa ngasih lebih gitu ya, dari segi gagang ya. Ini bisa ngasih lebih ya. Ini di atasnya mereka gagangnya ini enak banget ya. Ini model-model pisau Turki ya, Turki Pirge Duo seperti ini gagangnya ya. Nah, ini ngegrip ya, anti slip bisa dibilang. Ini benar-benar anti slip, Pak. Ini kalau kita ngerasain tangan kita kering gitu kan, ini kerasa banget ya, kesep banget. Bahkan ini kalau kuku kita nggak sengaja nekan ini, itu dia berbekas ya, masih ada. Ini ada nih. Nih deket mungkin nggak kelihatan ya. Di sini ada tuh bekas kuku saya. Saya kira kan ini plastik, ternyata bukan ya. Yang hitamnya plastik ya ini, tapi yang merah ini karet, bener-bener anti slip ya. Oke, untuk bahannya ini 3CR13 ya, 3CR13, terus di bawahnya tulisan kitchen knife, terus sebelahnya ada tulisan stain free high carbon ya. Bicara tentang itu, setahu saya yang pernah saya lihat, yang ada stainnya gitu, no stain atau stain free, itu dia ini FDIC dia begitu ya. Itu kalau diasah dia nggak ada noda ya, nggak ada kotoran gitu. High carbon juga, itu keras. Selain keras, karena kan proses masaknya, bahasa kita masaknya itu bagus ya, itu bagus banget. Keras deh jadinya, keras. Oke, tajamnya mantep ya. Itu sepengalaman saya sih ya, dan pengalaman beberapa orang ya, itu seperti itu ya, penjelasannya juga sama seperti itu. Oke, lanjut.
pas baru datang ini matanya udah lebar. Jadi kalau kita sebenarnya tinggal ngikutin matanya aja. Seperti ini, matanya kurang lebih selebar ini ya nih. Ini udah saya asah ya, udah saya lebarin dikit lagi nih. Tuh ya, matanya. Nih, tuh ya, matanya udah dilebarin. Oke. Ini masih di grid 160 ya, 160. Tapi udah saya cross-check ke sharpening ini ya. Ini emang harus ya. 160 dia udah mencapai ketajaman seperti ini ya. Tuh ya. Aduh. Tuh ya, ini gerges gimana gitu ya. Di tangan dia nempel sedikit. Tapi saran saya jangan langsung dipakai bersembelih ya. 160 di cross-check ke sharpening seperti ini. Emang dia lancar di kertas, tapi menurut saya ya kita kan mau menyembelih hewan ya. Kita mau nyabut nyawa hewan ya, nyawa makhluk hidup. Perlakukanlah dengan seisan-isannya ya, seisan-ihsannya. Kenapa? Agar cepet ya, matinya cepet ya. Jadi kita jangan pakai grid kasar seperti itu ya, 160, 240 aja gitu, sampai 240. Itu nggak saya saranin, walaupun lancar di kertas. Tapi kalau di mikro ya, dilihat secara detail, secara mikroskop, itu masih kasar banget dan sakit banget ya. Sakit banget itu kalau kena kulit ya, ngegores kulit itu sakit. Jadi kalau bisa ya minimal 1000 ya, 1200 gitu kan. Ini sebagai perbandingan aja sebenarnya. Saya 160 ini sebagai perbandingan buat pisau-pisau pabrikan. Nanti ke depannya akan saya asas 160 dulu. Saya rasain gimana tajamnya, saya review tajamnya seperti apa. Biar semua tuh ada patokannya gitu, ada patokannya ya. Karena kalau di grid kasar itu pasti udah fix ya hasilnya. Kecuali grid halus ya, itu nggak fix ya. Semakin lama semakin ajib ya tajamnya. Kalau kasar ini udah fix pasti. Ini tajamnya menurut saya rusak ya. Tajam banget. Tapi kalau ke sini ya, Jianfeng fine cut ini jadi fine cut karena udah saya amplas. Tadinya reguler jadi fine cut ini ya. Udah saya amplas ini, udah saya setting. Metode pengasahannya saya dorong gini, metode pengasahannya begini. Dan untuk yang ujung sini ini nggak tajam Pak. Ini nggak tajam, nggak saya tajam. Karena memang pisau-pisau Cina itu rata-rata ya, itu di bagian sini dan sini itu tumpul. Ya, tumpulnya tuh bukan tumpul mata. Kalau tumpul mata maksudnya tuh matanya tuh udah tipis tapi nggak tajam, itu tumpul mata ya. Kalau ini enggak, udah jadi mata iya, tapi masih tebel matanya, dia nggak tipis. Jadi ini masih, kalau digini ini itu masih kelihatan hitam ya, putih masih kelihatan putih karena dia nggak tajam. Ya, karena dia nggak tajam. Nah kalau yang tajam itu hitam ya dia matanya. Ini tajam nih, hitam nih sampai sini. Nah ini putih nih sampai sini. Ini ke bawah hitam. Dari sini ke atas putih, nggak tajam. Ya, boleh tes. Tuh nggak mau dia, pasti nggak mau dia. Tuh seperti itu ya kurang lebih. Itu pakai kertas biasa, kita pakai kertasnya basah semua ya, kena es ini ya. Kertas tebalan itu masih kasar banget ya menurut saya. Nanti akan saya buat video tutorial ngasah pisau pabrikan, metode loncat deket ya. Loncat deket itu maksud saya kayak kata Babe Haji Sidik, biar dapetin ketajaman yang mantep, yang asli. Itu di grid rendahnya itu jangan loncat jauh-jauh ya. Loncatnya misalkan kita mulai dari 240, dari 240 kita loncatnya ke 400 ke 600 ke 800 ke 1000. Habis dari 1000 boleh lompat jauh gitu, kata Babe Haji Sidik begitu.
Nah, kita coba nanti nih, karena kan biasanya orang tuh dari 240 biasanya langsung ke 800 atau enggak langsung ke 1000. Nah, kita coba nanti. Ini kan 160. Berarti 160 ke 240, 240 ke 400, 400 ke 600, 600 ke 800. Habis 800 1000, 1000 1200, habis 1200 kita mulai ke 3000, 5000 dan sebagainya ya. Kita coba apakah akan ajib ya hasilnya. Ini saya saya bilang kalau di 160 seperti ini, saya bilang nggak bisa dipakai buat sembelih. Sebenarnya bisa banget, tapi nggak saya rekomendasikan karena bilahnya ini masih kasar banget ya, menyakiti lah. Bisa sembelih tapi menyakiti, oke? Bisa sekali tarik, bisa sekali dorong, tapi menyakiti ya. Perlakukanlah dengan seihsan-ihsannya biar hewan mati dengan cepat ya. Ini oke banget. Jadi ngoringi dulu nih, kita bahasnya yang lain ya. Tadi saya mau nge-review ini aja. Jadi intinya ini barang rusak ya, pisau rusak ya. Ini 30 cm, bahannya 3 CR13, nggak pakai MOV ya. Biasanya pisau-pisau Cina 3 CR13 MOV itu ya. Ini nggak ada MOV-nya nih. Entah lebih jelek atau lebih bagus. Yang jelas untuk harga segini ini rusak. Menurut saya ini rusak banget. Untuk harga segini ini rusak. Ya buat yang mau beli ya silakan dibeli ya. Ini recommended. Kokoh ini bilangnya. Ini nggak melewat ya. Tuh. Daripada menurut saya malah daripada beli Zongyuan itu, mendingan beli yang ini. Kan ada tuh Zongyuan yang kayu, yang plastik, itu nggak nyaman banget gagangnya. Menurut saya ini enak. Dan ini kokoh ya, pede gitu. Saya pede makanya karena paksinya itu kayaknya dalam, cuman nggak tahu sih, ini nggak bisa dilihat ya. Ini nggak bisa dilihat karena kan ini karet ya pak, karena ini karet jadi nggak bisa dilihat dia nih. Yang jelas kokoh, ini kokoh, garapannya rapih ya. Timbang Zongyuan itu ini lebih rapih garapannya, nggak ada jedanya, nggak ada celahnya ya. Menurut saya oke, ini oke. Insya Allah ini bakal jadi gacuan saya buat tahun depan. Kita coba lihat aja ya, karena saya lagi demen-demen tarik lagi nih. Jadi seperti ini, semoga kepake. Kalau nggak kepake ya udah nggak apa-apa, buat jaga-jaga aja gitu. Ini enak banget ya, buat sembeli sapi 600 kilo, 800 kilo, 1 ton. 1 ton bisa tarik ini ya, 1 ton tarik ya. Ini enak banget. 800 kilo kalau murni 800 kilo ini tarik kok, harus tarik. Karena sapi 800 kilo murni, timbang real itu gede. Itu gede banget. Itu bukan 1 kilo ya, apalagi 1 kilo makin gede, makin gila ya. 800 kilo ini udah bisa tarik nih. Ini tarik nih. Ini enak banget buat tarik. Ujungnya yang penting diasah juga ya. Ini harus sampai ujung diasahnya. Kalau dorong ya dari sini nih harus diasah nih, karena dia begini pak. Ini leher, ini tempelin begini, tut, ada dari situ langsung set, di situ set gitu. Jadi set gitu. Gimana ya? Set. Gitulah pokoknya lah. Gini kita pakai ke kertas. Dorong itu gak enak ya kalau buat nyobek kertas gini. Nah gitu, pokoknya seperti itu kurang lebih. Nah itu suaranya kasar banget ya kalau dorong ya. Nah mungkin simulasinya seperti itu kalau buat menyembelih kulit ya, menyembelih hewan, sapi dan lain-lain. Seperti itu simulasinya ya. Jelek banget, gak enak banget, makan tenaga banget ya. Jadi lebih baik diasah lebih halus lagi ya. Batu-batu sekarang tuh murah pak. Dari sini ke langsung goldfish gitu kan bisa. Yang penting gak licin ya. Kalau licin ya jangan ya. Bisa dari sini langsung ke goldfish ya, 160 atau 240 ke goldfish bisa. Kalau misalkan gak ada duit buat beli batu, apa ya, modal dikit buat beli amplas juga oke ya. Dari sini 160 naik aja langsung dah ke 600 atau enggak ke 800, langsung 1000 ke 1500,
Nah dari situ udah bisa bebas lah mau naik lagi atau enggak ya. Saran saya sih naik aja ya sampai 3.000 gitu ya. Sampai 3.000 itu udah enak banget, udah bisa buat sembelih, udah lancar banget insya Allah. Yang penting ngasahnya bener ya, yang penting tuh pengasahannya ya. Kalau asahannya bener ya lancar pasti gitu kan. Oke, cukup sekian aja ya. Ini intinya pisau rusak banget gitu, rusak pakai banget ya. Matanya sudah oke, dari pabrikan udah oke matanya, tinggal dipertajam atau enggak dibentuk lagi matanya, nggak apa-apa kayak begini nih tuh ya. Ini matanya nih, nah ini matanya nih tuh ya, oke banget, gagangnya oke. Overall untuk semuanya saya nilai ini dari segi harga dan lain-lain ya, ketajaman, gagang dan lain-lain, kenyamanan ya, saya nilai ini di 9 ya. 9. Kenapa? Harganya murah, itu jadi pertimbangan ya. Jadi pertimbangan banget. Dengan harga murah dia bisa ngalahin yang harganya di atas dia gitu. Gagangnya, packagingnya, bungkusnya ya, maksudnya ya, bungkusnya, packagingnya, bungkus atau packaging sama ya bungkusnya. Terus apa lagi? Ada stain free ya, dia ada stain free, high carbon. Ini udah oke banget ya menurut saya. Gila. Jadi saya kasih nilai 9. Oke. Bagi yang mau beli ya silakan dibeli ya. Boleh tinggal cari aja, atau mau yang ini yang udah saya asa, saya asakan sampai halus ya, sampai matanya mirror insyaallah. Ya kira-kira grade 8.000 batu alam ya. Kata penjualnya 8.000. Cuman emang kalau menurut saya nggak terlalu jauh lah melesetnya, karena diasah juga kalau lurus ngasah begini itu mirror, matanya mirror emang. Jadi menurut saya nggak terlalu jauh ya dari 8.000 itu mungkin. Oke, mungkin cukup sekian ya di episode saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.